Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah At-Tanmiyah Ad-Dawliyah atau dalam bahasa Indonesianya adalah Pembangunan Internasional. Nah, dalam mata kuliah ini kami diajarkan beberapa materi, yakni diantaranya yang pertama ada teori modernisasi. Teori modernisasi dalam pembangunan ialah yang pertama ada teori Harold Domar, kedua teori Max Weber, tiga teori David McClelland, empat teori Rostow, lima teori Bert Hoselys, enam teori Alex Inkeles dan David Smith. Nah, yang pertama yakni teori dari Harold Domar, yakni berupa teori tabungan dan investasi. Nah, jadi ini merupakan salah satu teori yang masih digunakan sampai sekarang, meskipun digunakan secara lebih canggih. F.J. Domar dan Roy Harrod bekerja secara terpisah namun mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasinya rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Tapi apabila tabungan dan investasinya tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakatnya akan tinggi. Dan dalam teori ini tidak mempersoalkan masalah manusia. Namun yang terpenting adalah menyediakan modal untuk investasi. Manusia saja itu sudah dianggap sebagai sudah tersedia. Yang kedua ada teori Max Weber, yaitu etika Protestan. Teori ini merupakan teori yang meneliti hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Etika Protestan ini lahir di Eropa melalui agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Dari sini muncul ajaran yang mengatakan bahwa seseorang itu ditakdirkan sebelum masuk ke surga atau neraka. Adanya kepercayaan Calvin membuat orang-orang penganut agama Protestan bekerja keras untuk meraih sukses. Jadi mereka bekerja sesuai dengan agamanya, yakni agama Protestan. Dan yang ketiga, teori David McClelland disebut dengan dorongan berprestasi atau NH. Nah, McClelland ini adalah seorang psikologi sosial yang mana ia tertarik pada masalah pembangunan karena melihat adanya kemiskinan dan keterbelakangan pada banyaknya masyarakat di dunia. Nah, teori ini mengambil kesimpulan bahwasannya sebuah pekerjaan berhasil yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Konsep yang terkenal yakni the need for achievement, the need for achievement atau kebutuhan dan dorongan untuk berprestasi. Jadi dalam teori ini kita membutuhkan adanya dorongan untuk meraih suatu prestasi tersebut. Dan yang keempat ada teori Rostow, yakni 5 tahap pembangunan. Nah, Rostow ini merupakan ahli ekonomi, tetapi perhatiannya tidak sempit hanya melihat dari segi ekonomi juga, namun meluas hingga bidang sosial ataupun sosiologi dalam proses pembangunan. Nah, 5 tahap pembangunan ini ada yang pertama masyarakat tradisional, yakni ia bersifat statis, produksinya dipakai untuk konsumsi dan bersifat statis. Nah, untuk yang kedua ada prakondisi lepas landas. Biasanya ada campur tangan dari luar. Dan yang ketiga ini ada lepas landas, berjalan tanpa ada hambatan. Yang keempat bergerak menuju kedewasaan atau proses bergerak ke depan. Dan yang terakhir yang kelima yakni zaman konsumsi masa tinggi, alokasi untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dalam sosial. Untuk yang selanjutnya atau yang kelima ada teori Bert Hoselitz. Nah, teorinya yakni faktor-faktor non-ekonomi. Hoselitz membahas faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan oleh Rostow. Faktor non-ekonomi disebut sebagai faktor kondisi lingkungan yang dianggap penting dalam proses pembangunan oleh Hoselitz. Kemudian ia mengatakan perubahan kelembagaan akan mendukung proses lepas landas meskipun
akan mendukung proses lepas landas sebagai hadiah dari masa lampau yang sangat penting. Nah, ia menekankan bahwa meskipun seringkali orang itu menunjukkan bahwa masalah utama adalah kekurangan modal, namun menurutnya juga sangat penting adanya keterampilan dalam bidang kerja tertentu, termasuk tenaga wira swasta yang tangguh. Yang keenam, yakni ada teori Alex Incalus dan David Smith, yang disebut dengan manusia modern. Pada dasarnya, kedua tokoh ini berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting dalam penopang pembangunan. Nah, pembangunan bukan sekedar perkara pemasukan modal dan teknologi saja, tetapi juga membutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut supaya menjadi lebih produktif. Nah, untuk itu dibutuhkan manusia modern. Manusia modern dalam artinya yakni keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi ke masa sekarang dan juga masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya. Nah, untuk kedua yakni ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini masuk dalam kelompok teori struktural. Teori struktural memiliki pendapat bahwa kemiskinan yang terdapat di negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, di mana yang bersifat eksploitasi terhadap yang lemah. Dengan demikian, teori struktural ini menjelaskan tingkah laku manusia dan segala ataupun proses sosial yang terjadi. Dan faktor lingkungan material manusia menjadi faktor yang menyebabkan adanya hal tersebut. Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme ini terdapat perdebatan tentang imperialisme dan juga kolonialisme. Ini terdapat 3 kelompok yang menjelaskan. Yang pertama ada teori God, yakni kelompok teori yang mengedepankan idealisme manusia dan keinginannya untuk menyebarkan ajaran Tuhan untuk menciptakan dunia lebih baik. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa motivasi utama dari orang Eropa untuk mengarungi samudra dan bertualang di negara-negara lain adalah dengan cara menyebarkan agama, kemudian berkembang menjadi dominasi politis dan ekonomis bagi orang-orang Eropa terhadap negara-negara yang dikunjunginya. Yang kedua ada teori glory, menjelaskan bahwa dorongan utama dari imperialisme dan juga kolonialisme bukan kepentingan agama atau ekonomi, melainkan kehausan akan kekuasaan dan juga kebesaran. Salah satu pencetus teori ini yang terkenal adalah Joseph Schumpeter. Dia membantah bahwa imperialisme dan kolonialisme digerakkan oleh dorongan ekonomi. Dia memberikan bukti-bukti bahwa banyak negara Eropa sebenarnya mengalami kerugian secara ekonomis karena petualangannya menjadi imperialis dan kolonialis. Menurutnya, kapitalisme juga bertentangan dengan imperialisme, dan kapitalisme dibangun atas dasar rasionalitas, sedangkan imperialisme ini didorong keinginan untuk berperang. Yang ketiga ada teori Gold. Teori ini menjelaskan imperialisme dan juga kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. John A. Hobson menuliskan dengan judul Imperialism. Dalam bukunya ini ia menjadi bahan diskusi. Hobson pada intinya menjelaskan imperialisme terjadi karena adanya dorongan untuk mencari pasar dan juga investasi yang lebih menguntungkan. Pada hubungannya imperialisme dan juga ada hubungannya dengan kapitalisme. Dan dengan kata lain imperialisme ini bisa dicegah jika upah buruh dinaikkan sehingga meningkatkan produksi barang-barang industri dan juga barang-barang tersebut diserap dalam negeri sendiri sehingga tidak usah mencari penyalurannya di luar negeri. Pendapat ini juga mendapat tanggapan dari Lenin, yang mana ia mengatakan bahwasannya kaum monopolis dapat bertahan kalau mereka menguasai sumber-sumber yang menghasilkan bahan mentah.
Karena itulah mereka melakukan imperialisme, imperialisme dan juga kolonialisme. Eh, Paul Baran mengatakan sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Nah, Baran ini berpendapat sentuhan akan mengakibatkan negara-negara prakapitalis terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Pendapatnya berbeda dengan Marx yang menyatakan dan perbedaan ini berbeda dengan Marx. Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran berbeda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Menurutnya, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang dengan adanya 3 syarat. Yang pertama yakni meningkatnya produksi yang diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dan pedesaan. Yang kedua, meningkatkan produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja yang mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya. Dan sebagian lagi menjadikan majikan yang bisa mengumpulkan harta. Dan yang ketiga atau yang terakhir yakni mengumpulkan hartanya di tangan para pedagang dan tuan rumah. Untuk teori selanjutnya yakni ada teori ketergantungan dengan inti pemikirannya. Itu ada yang pertama teori ketergantungan klasik. Yang pertama tokohnya Andre Gunder Frank, pembangunan keterbelakangan. Nah, Frank ini adalah seorang ekonom Amerika. Dia mendapat pengaruh Prebis tentang hubungan tidak sehat antara negara-negara pusat dan pinggiran. Dengan demikian dalam bukunya ia menyatakan keterbelakangan bukanlah suatu kondisi alamiah dari sebuah masyarakat, bukan juga karena kurangan modal masyarakat. Keterbelakangan merupakan proses ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi sebagai akibat dari adanya globalisasi dari sistem kapitalisme. Nah, untuk yang kedua, teori ketergantungan klasik dari Teotonio dos Santos. Ia membantah si Frank tadi. Ia beranggapan bahwasannya negara pinggiran atau satelit juga bisa berkembang meskipun perkembangannya tidak tergantung meskipun perkembangannya ini tidak berkembang pesat. Nah, dan juga lama seperti itu. Dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara induknya. Beberapa sumbangan iuran tentang bentuk-bentuk ketergantungan Dos Santos ini adalah yang pertama, ketergantungan nominal, yang kedua, ketergantungan finansial industrial, dan yang ketiga, ketergantungan teknologi industrial. Dos Santos juga menjelaskan beberapa hambatan industrial bagi negara-negara pinggiran. Nah, membantah teori ketergantungan. Yang pertama ada industrialisasi di negara pinggiran. Paul Baran dan Andre Gunder Frank menyatakan bahwa industrialisasi akan dihambat karena elit yang dominan di negara-negara pinggiran, yakni kelompok tuan tanah dan para pedagang serta negara yang dikuasai oleh kelompok tuan tanah. Akan lebih diuntungkan bila barang-barang industri itu diperoleh melalui impor dari luar negeri. Pendapat ini bukan hanya dibantah oleh para ahli ilmu sosial liberal, tetapi juga dibantah oleh mereka yang menganut aliran Marxis, termasuk penganut teori ketergantungan itu sendiri. Teori ketergantungan kritik dan polemiknya. Nah, ketergantungan dari para ekonom liberal beranggapan bahwa keterbelakangan adalah akibat kekurangan modal. Kekurangan modal ini adalah faktor-faktor tradisional yang ada pada masyarakat yang terbelakang itu. Ia juga tidak setuju dengan usaha mengkuantifikasikan konsep ketergantungan. Dan terakhir ada teori pasca ketergantungan. Nah, teori pasca ketergantungan ini membahas beberapa bahasan. Yang pertama ada teori liberal. Nah, dalam konsep ketergantungan dipakai beberapa cara untuk menyusun teori. Di antaranya ada 2 kriteria. Yang pertama yakni gejala ketergantungan harus ada di negara-negara ekonominya.
di negara ekonominya yang tergantung dan di negara-negara yang tidak tergantung. Dan yang kedua, ada gejala ini mempengaruhi perkembangan pada pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Yang kedua ada Bill Warren. Inti dan kritiknya ialah bahwa dalam kenyataannya negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Ketiga ada teori artikulasi. Teori ini muncul karena teori Warren, yakni atas ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan, karena menghadapi kenyataan bahwa pembangunan dan industrialisasi memang menjadikan negara-negara terbelakang. Teori artikulasi mencoba memecahkan masalah tersebut dan bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Teori artikulasi mulanya dikembangkan oleh para antropolog Prancis yang disebut juga dengan teori pendekatan cara produksi. Kemudian berikutnya atau yang terakhir yakni ada Immanuel Wallerstein, yakni teori sistem dunia. Teori ini merupakan reaksi terhadap adanya teori ketergantungan. Reaksi ini muncul karena dianggap teori ketergantungan tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Nah, Western kemudian membagi kelompok negara menjadi 3 bagian, yakni ada pusat, setengah pinggiran, dan juga pinggiran. Perbedaan inti dari kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik yang dimiliki masing-masing kelompok. Nah, kemudian yang jelas ialah yang paling kuat adalah negara-negara pusat yang mampu mengambil keuntungan yang paling besar. Dan bagi Wallerstein, semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.